Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan BIMTEK Coklit PPDB untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Baik, kita mulai. BIMTEK ini dilakukan oleh BPS Desa Ringin pada tanggal 12 Juli 2020 pada hari Minggu jam 15 sore. Baik, sebelum menginjak materi, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah PPDB. PPDB adalah kepanjangan atau singkatan dari petugas pemutakhiran data pemilih. PPDB ini bertugas memutakhirkan data pemilih yang ada di AKWK, kemudian dimutakhirkan melalui mendatangi pemilih langsung dari rumah ke rumah. Yang kedua ada coklit, adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian data pemilih. Selanjutnya ada PPDB, yaitu pengawas pemilihan desa. DPS adalah daftar pemilih sementara. Kemudian DPT, daftar pemilih tetap. KTP elektronik adalah KTP elektronik, dan suket adalah surat keterangan telah melakukan perekaman eKTP yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten. Selanjutnya adalah beberapa istilah di dalam format-format yang harus kita ketahui di dalam rangka kegiatan PPDB atau dalam kegiatan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun ini. Yang pertama adalah AKWK. AKWK adalah berisi daftar pemilih sementara yang nantinya akan dicoklit oleh petugas PPDB. Yang kedua ada model AAKWK. AAKWK adalah format untuk mencantumkan atau menuliskan jika ada pemilih yang belum terdaftar di dalam model AKWK. Selanjutnya ada model AA1KWK. AA1KWK adalah tanda bukti pendaftaran pemilih yang berisi jumlah atau daftar nama-nama pemilih di dalam satu kepala keluarga atau KK. AA2KWK. AA2KWK adalah stiker tanda bukti coklit yang nantinya akan ditempelkan di depan rumah masing-masing yang berisi jumlah anggota yang tercoklit atau yang bisa mengikuti atau memberikan suaranya di dalam pemilihan nantinya. AA3KWK. AA3KWK adalah laporan hasil coklit PPDB yang nanti dilaporkan kepada BPS. ABKWK adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran. AB1KWK adalah rekapitulasi hasil coklit desa yang dilakukan oleh BPS. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, untuk selanjutnya ada model A1KWK. A1KWK adalah format atau model yang berisi daftar pemilih sementara dari hasil coklit yang dilakukan oleh PPDB. Kemudian ada A1AKWK, berisi formulir tanggapan masyarakat terhadap DPS. A2KWK, DPS hasil perbaikan. A21KWK, rekapitulasi DPS hasil perbaikan desa. A3KWK, daftar pemilih tetap. Kemudian masih ada A4KWK, adalah format model untuk mengisi daftar pemilih pindahan. A5KWK, formulir surat pemberitahuan pemilih pindahan.
Tata cara coklit PPDB Pilbub 2020 Kabupaten Rembang. Coklit yang dilaksanakan harus mengacu kepada protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri, jaga jarak, hindari kontak fisik, sering cuci tangan dengan sabun, hindari sedia antiseptik, gunakan alat tulis sendiri. Kunjungan ke rumah pemilik usahakan di luar rumah dengan waktu yang jangan terlalu lama. Sesudah melakukan tugas, personal membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan desinfektan terhadap peralatan yang digunakan. Persiapan coklit melalui masa persiapan yaitu tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli tahun 2020. Kemudian tahap 2 adalah pelaksanaan yaitu tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2020. Yang terakhir adalah pelaporan. Rentang waktunya adalah tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus tahun 2020. Tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah PPDB harus mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis PPDB dilaksanakan secara tatap muka oleh PPS dengan memperhatikan protokol penanggulangan COVID-19, yang mana kegiatan ini dilakukan di desa masing-masing. Yang kedua, cek kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat perlindungan diri. Yang ketiga, berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Dalam melaksanakan bintek, PPDB harus mencatat kegiatan bintek yang dilakukan pada hari itu dengan format yang disediakan, meliputi hari, tanggal adalah tanggal dilaksanakan bintek tersebut, tempat adalah tempat dilaksanakan, pemberi materi adalah yang memberikan materi sosialisasi atau bimbingan teknik, nomor HP WA adalah nomor dari pemateri. Yang selanjutnya adalah PPDB harus mengecek kelengkapan dokumen dan kelengkapan kerja yang diperoleh atau yang diberikan oleh PPK melalui PPS Desa dengan mencentang item-item yang tersedia. Jadi kalau sudah diterima dicentang iya, belum diterima dicentang tidak. Kemudian yang terakhir adalah dibubuhi tanggal diterima alat-alat tersebut. Langkah selanjutnya sesudah melakukan bintek adalah PPDB harus berkoordinasi dengan RT atau RW setempat, yang mana kegiatan tersebut harus dicatat dan didokumentasikan. Tata cara mendatangi petugas RT RW adalah: yang pertama, PPDB memperkenalkan diri sebagai PPDB dengan menunjukkan identitas, meminta izin bahwa kegiatan coklit dilakukan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan pada pengurus RT atau RW apakah terdapat perubahan data terbaru di wilayahnya. Selanjutnya, minta pengurus RT RW atau sebutan lain memeriksa setiap KK yang ada dalam AKWK. Minta pengurus RT atau RW untuk memeriksa model AKWK apakah
pemilih yang ada pada formulir tersebut sudah sesuai secara alamat, penomoran, RT atau RW atau sebutan yang lain. Selanjutnya, sesudah melakukan koordinasi dengan RT atau RW setempat, maka pada tanggal 15 Juli nanti ada kegiatan klik serentak yang dilaksanakan oleh KPU. Kemudian pada tanggal 18 Juli dilaksanakan gerakan coklit serentak. Pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDB ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Bertemu dengan pemilik rumah tetapi tidak masuk ke dalam rumah. Coklit dilakukan di teras atau halaman dengan waktu yang tidak terlalu lama. PPDB meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan. Di antaranya adalah KTPL, surat keterangan, dan kartu keluarga yang dimiliki. Selanjutnya adalah jika data yang ada dalam KWK cocok dengan kondisi di lapangan, maka PPDB mencentang data pemilih tersebut dalam format AKWK. Jika data yang ada di dalam format AKWK berbeda dengan format yang ada dalam data kependudukan, maka dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan dengan cara mencoret data yang tidak sesuai, kemudian membetulkan data sesuai dengan dokumen. Dan apabila ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka PPDB mencoret pemilih tersebut yang ada di dalam formulir model AKWK. Selanjutnya adalah mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam formulir AKWK di dalam formulir model AAKWK. Yang ini adalah yang dimaksud adalah pemilih baru. Sudah kegiatan selesai, PPDB memberikan tanda bukti pendaftaran berupa formulir model AA1KWK. Sesudah itu, kemudian mengisi dan menempel stiker atau model AA2KWK per kakak pada bagian depan rumah. Jangan lupa, PPDB harus berkoordinasi dengan PPS minimal 1 minggu sekali. Pada kegiatan mencoklit, kegiatan yang dilakukan adalah PPDB membacakan nama-nama anggota yang tercantum dalam AKWK, kemudian meminta keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen KTP elektronik dan yang lain. Selanjutnya, jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap, maka PPDB memperbaiki data tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan. Dan jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat, maka dicatat di dalam model AAKWK dan data berdasarkan KTP elektronik dan dokumen kependudukan yang sah. Petunjuk pengisian formulir A model AKWK. Untuk pemilih cocok, diberi tanda centang pada kolom yang tersedia. B. Lengkapi dan perbaiki data pemilih yang tidak cocok.
coret data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, catat keterangan disabilitas jika ada pada kolom disabilitas, yaitu pada kolom 12, sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami pemilih. Di antaranya adalah disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik. Yang terakhir, catat status perekaman KTP elektronik pada status KTPL, yaitu pada kolom 13 yang ada dalam formulir AKWK. Yang kedua adalah B. Model AAKWK. Model AAKWK ini adalah format yang diperuntukkan untuk pemilih baru atau pemilih yang belum terdaftar di dalam model AKWK. Beberapa kriterianya adalah A. Pemilih pemula, yaitu pemilih yang telah berumur 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Yang kedua, pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi pada saat pemungutan suara tetapi sudah nikah atau sudah pernah nikah. Yang ketiga, perubahan status dari TNI atau Polri menjadi warga sipil. Yang keempat, pemilih pendatang atau pindahan yang telah memiliki KTP dan atau KK di daerah pemilihan setempat. Beberapa catatan penting adalah A. Pastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut. Tentu harus dibuktikan dengan KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan. Jangan daftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain yang telah tinggal atau menetap di wilayah PPDB tersebut tetapi belum memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan. Pastikan pemilih dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan atau pengurus RT, RW atau sebutan lain. D. Model AA1KWK dan AA2KWK. Formulir model AA1KWK dan model AA2KWK ini diperuntukkan sebagai tanda bukti telah terdaftar. Isi formulir model AA1KWK secara lengkap sebanyak 10 item data. Tanda tangan formulirnya oleh PPDB dan kepala keluarga atau perwakilannya. Isi dan tempelkan stiker model AA2KWK per KK di bagian depan rumah sebagai tanda bukti telah didaftar. Yang keempat, sosialisasikan kepada warga yang ditemui secara domisili saat ini berbeda dengan domisili yang tertera pada dokumen kependudukan, namun memiliki hak pilih karena masih berada di wilayah pemilihan, dan untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan agar saat kegiatan coklit di daerah asalnya masih tercatat. Yang tidak kalah penting adalah jika ditemui pemilih dengan perbedaan jenis kelamin, maka pemilih tersebut dicoret, dimasukkan di dalam TMS dengan kriteria pemilih tidak dikenal dengan kode 5 dan selanjutnya dimasukkan sebagai pemilih baru dengan jenis kelamin yang benar. Yang terakhir, pemilih karena pindah domisili dalam satu desa, maka masuk dalam pemilih tidak dikenal.
artinya di TMS-kan, dan selanjutnya dimasukkan dalam pemilih baru pada domisili TPS terbaru. Tentunya dalam hal ini antar PPDB harus saling berkoordinasi. PPDB di tempat domisili lama mengeluarkan, kemudian PPDB di tempat yang baru memasukkannya di dalam pemilih baru. Tentunya hal ini masih di dalam lingkup satu desa atau kelurahan. Selanjutnya adalah PPDB harus selalu mencatat setiap kegiatan yang dilakukan selama coklit dan harus selalu berkoordinasi dengan PPS. Jadi kegiatan utama di dalam coklit pada format AAKWK adalah utamanya cocok, jika tidak sesuai maka diubah data, maka jika tidak memenuhi syarat maka ditulis TMS atau tidak memenuhi syarat, dan jika ditemukan pemilih baru maka dimasukkan di dalam format AAKWK. Ini ada contoh pengisian formulir. Jika data dalam dokumen kependudukan sama dengan AAKWK, dalam AAKWK, maka pada kolom keterangan cukup dengan dicentang. Dan apabila ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka pemilih tersebut dicoret dan pada kolom keterangan diberi kode sesuai dengan tidak memenuhi syaratnya. Dan apabila jika terjadi ubah data, maka data yang mengalami perubahan tersebut dicoret, kemudian dilakukan pembetulan, ditulis di kolom terdekat, kemudian pada kolom keterangan diberi dengan kode U. U artinya ubah data. Kemudian selanjutnya adalah untuk pemilih baru atau pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum tercantum dalam model AKWK, maka dimasukkan di dalam model AAKWK. Seperti ini model formatnya, tinggal kita mengisikan sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh pemilih atau warga tersebut. Selanjutnya adalah contoh pengisian formulir model AA1KWK atau formulir sebagai bukti sudah dilakukan pendaftaran pemilih. Di sini ada 10 item, tinggal mengisi sesuai dengan kolom yang dibutuhkan. Kemudian ada model AA2KWK adalah stiker yang harus ditempelkan di depan rumah masing-masing kakak pemilih. Kegiatan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan mempunyai rentang waktu antara tanggal 28 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Namun, sebelum melakukan pelaporan, maka PPDB harus mengecek kembali formulir model AKWK dan AAKWK dan model AA1KWK. Berkoordinasi akhir dengan pengurus RT/RW, dan apabila pengurus RT/RW melakukan operasi data, maka PPDB harus melakukan coklit ulang kepada data yang dilakukan koreksi tersebut. Yang keempat adalah mengisi formulir model AA3KWK. Yang kelima, menyerahkan hasil kerja ke PPS.
dan meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDB. Kegiatan selanjutnya adalah jangan lupa berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW atau sebutan lain bahwa pelaksanaan coklit sudah selesai. Dan ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah menyampaikan pemilih yang cocok pada model AKWK. Yang kedua, menyampaikan pemilih yang mengalami perubahan data. Yang ketiga, menyampaikan pemilih baru yang dicatat dalam AAKWK. Yang keempat adalah menyampaikan pemilih yang tidak diketahui keberadaannya. Kegiatan yang paling akhir adalah mengisi rekapitulasi atau model AA3KWK dan menyerahkannya kepada PPS. Demikian materi coklit kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga apa yang kita lakukan dapat menghasilkan hasil terbaik dan menjadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.